sesuatu yang tidak nampak filosofinya ya. Oleh karena itu nanti itu levelnya di Mahkamah Agung sih ya. Di level Mahkamah Agung. Nah, seru itu besok sesuai dengan topik materi kita tentang upaya hukum pajak. Karena di sengketa pajak khususnya di banding ya, itu harusnya yang presentasi di webinar itu hakim di pengadilan pajak sifatnya final ya. Final and bidding. Langsung bisa dieksekusi keputusannya. Nah, Mahkamah Agung itu hanya menerima terhadap PK. Syarat PK itu berat. Kalau ada hal-hal yang tidak terungkap sebelumnya, ada bukti baru atau istilahnya itu novum itu baru diajukan PK. Gitu. Nah, kenapa yang bicara di Mahkamah Agung itu kamar itu apa ya? Jadi di Mahkamah Agung hakimnya itu di kotak-kotak dalam kamar-kamar gitu, ada apa itu? Bagian-bagian gitu. Ada kamar pidana, kamar perdata, pidana, ada militer. Nah, pajak itu masuk kamar mana? Bagian apa? Kalau kamu lihat di WA Bapak itu, WA grup itu, ada hakim dari kamar apa itu? Tata usaha negara, Pak. Ya, jadi pajak itu bagian dari administrasi. Tapi bukan masalah tata usahanya, bagian ada tersendiri. Karena di tata usaha negara itu ada terkait dengan tunnya sendiri, terkait dengan administrasi perpajakannya. Terus ada pembicara lagi dari Prof. Jimli Asidikin. Nah, kalau beliau itu ahli di bidang hukum tata negaranya lah, gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar keberatan. Nanti ada yang presentasi, tapi sebelum itu Bapak akan highlight dulu ya. Materi hari ini itu, adik-adik selesai materi ini nanti tahu tentang apa sih dasar hukum keberatan itu apa. Dasarnya apa sampai diajukan keberatan. Nah, orang ngajukan keberatan kan harus diperiksa ya. Diperiksa dulu dokumen-dokumennya. Apa itu pemeriksaan? Lalu di keberatan itu ruang lingkupnya meliputi apa saja. Gitu. Lalu untuk bisa mengajukan keberatan, syarat apa yang diperlukan. Gitu. Terus kalau sudah ditetapkan, diperiksa tadi, ditetapkan, bagaimana cara menyampaikan penetapan keberatan. Tentunya itu yang disampaikan adalah putusan keberatan itu. Gitu. Nah, saya lihat di kelas ini ada yang lagi PKL ya? Ada ya? Ada nggak? Iya, Pak. Saya, Pak. Nah, Christine, kamu lagi PKL ya? Iya, Pak. Ya, karena pakai baju batik ya hari Selasa ya. Oke. Nah, nanti contoh-contoh penetapan keberatannya kamu pinjam sama seniormu di sana ya. Kamu minta izin aja. Tapi kalau rahasia, tutup aja itu nama WP-nya sama kantor lokasi KPP-mu. Kamu di mana? KPP mana? Di KPP Medan Belawan, Pak. Mana? Medan? Hah? Di KPP Medan Belawan. Oh, Medan Belawan. Di KPP Medan Belawan, Pak. Ya, oke. Tahu, Bapak. Di Belawan, Medan dekat pelabuhan sana. Oke. Oke, jadi harusnya sih boleh lah ya. Harusnya boleh. Contoh-contoh keberatan apa penetapan SKP-nya nanti. Oke. Nah, orang kenapa sih ngajukan keberatan? Gini, dengan sistem pemungutan pajak yang sekarang yang kita kenal apa ya namanya self assessment, ya, Farid paham itu self assessment apa, Farid? Coba kamu review dikit. Wajib pajak diberikan itu, Pak, kewenangan untuk menghitung, membayar, terus melapor
pajaknya sendiri, Pak. Nah, jadi dia harus menghitung pajaknya sendiri, membayarkan dan melaporkannya sendiri gitu. Maka kemungkinan itu akan terjadi perbedaan pendapat tentang jenis pajaknya, jumlah pajaknya, jumlah potongannya, jumlah untung ruginya. Itu dengan kamu yang nanti sebagai calon fiskus itu terbuka peluang yang besar untuk berbeda pendapat. Gitu. Ya, bisa kita maklumi lah. Karena WP kan tidak secara khusus belajar tentang pajak. Tapi ingat, WP tingkat menengah ke atas itu kewajiban perpajakannya mereka dilakukan sendiri, tapi dibantu oleh yang ahli di bidangnya, yang kita kenal namanya apa? Konsultan pajak. Nah, dari pengamatan Bapak, konsultan pajaknya itu memang orang senior-senior ya, yang tidak lain banyak juga itu dari seniormu, dari alumni STAN juga, yang dulu pernah kerja juga di pajak, gitu. Terus keluar bikin kantor konsultan. Nah, begitu kamu ketemu sama konsultan pajaknya, nggak usah khawatir, karena pokok sengketanya itu sudah kamu kuasai. Gitu. Apa pokok sengketanya? Duduk perkaranya itu, jenis pajaknya, dasar hukumnya itu sudah kamu kuasai. Gitu. Harusnya kan? Gitu. Tinggal kamu mampu nggak berdebat dengan konsultan pajak itu. Gitu. Ilmunya sama kok, nggak usah khawatir. Makanya kamu Bapak bekali di sini supaya belajar bagaimana soft skill berkomunikasi, menyampaikan pendapat. Gitu. Nanti kan ada diskusinya, itu latihan gitu ya. Nah, Bapak rekomendasikan contoh orang yang pandai berdiskusi itu menurut Bapak ya, itu ada tokoh di suka banyak YouTube-nya itu nanti kesempatkan kamu lihat bagaimana dia menyampaikan argumentasinya sehingga sulit untuk didebat gitu. Ada tokoh namanya Rocky Gerung. Pernah dengar nggak tadi? Pernah, Pak. Ya, boleh nanti kamu buka YouTube-nya. Bukan anunya ya, bukan bidang yang dia diskusikan, tapi caranya dia menyampaikan argumentasi itu benar-benar sistematis dibangun atas suatu filosofi, kemudian atas pengetahuan ya. Itu sehingga sulit untuk dipatahkan argumentasinya gitu. Nah, kamu niru seperti itu. Kamu akan di proses upaya hukum pajak itu, apalagi di proses keberatan itu akan ketemu dengan para stakeholder. Tidak hanya dengan WP, kamu juga kan harus berargumentasi dengan kolega, temanmu sejawat, dengan pimpinanmu. Kalau keberatan itu kan di prosesnya ke sekarang itu ke Kanwil ya. Ada kabit keberatan di sana. Di sana terus kamu akan ketemu dengan beberapa orang dalam suatu tim kerja. Nah, karena kamu sudah terbiasa berargumentasi, ya mudah-mudahan kamu nggak gagap lagi gitu. Pengetahuannya duduk perkaranya juga udah kamu kuasai. Karena pajak itu menyangkut angka-angka uang gitu ya, atau kekayaan angka-angka, maka kamu harus tahu hitung-hitungannya juga. Akuntansinya harus kuat juga. Paling tidak bisalah membaca laporan keuangan, hal-hal yang terkait dengan neraca, terkait dengan arus kas, laba rugi, dan sebagainya. Sehingga nggak usah khawatir lagi, meskipun kamu masih muda, tapi harapan Bapak, kamu bisa menyampaikan dengan santun, secara sistematis, dalam diskusi-diskusi internal maupun eksternal dengan WP lewat kuasa hukumnya. Gitu. Nah, begitu orang mengajukan proses keberatan itu, kamu kan intinya nanti akan melakukan pemeriksaan. Gitu. Apa dasarnya? Dasarnya kamu dilindungi oleh undang-undang. Yaitu bahwa Weskus itu punya kewenangan menguji kepatuhan dari wajib pajak.
apakah wajib pajak itu menyampaikan informasi kewajiban perpajakannya dengan benar. Jenis pajaknya, hitung-hitungannya, jumlah pajaknya, jumlah untung ruginya, maupun pemotongan dan pemungutannya. Itu. Begitu kamu memperoleh informasi yang kurang pas, maka kamu akan mengusulkan itu kepada pimpinanmu untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu. Dan pemeriksaan itu adalah dalam rangka untuk menguji apakah WP patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Gitu, adik-adik. Nah, hasil dari pemeriksaan itu nantinya kamu lewat kantor akan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP), gitu ya, mengenai jumlah ruginya, mengenai jumlah pajak terutangnya, atau juga pemotongan dan pemungutan, ya. Tapi itu belum tentu disetujui oleh WP loh ya. Meskipun Pak, saya kan sudah sesuai dengan aturan, sesuai hitung-hitungannya benar, belum tentu disetujui karena sampai dengan saat ini yang Bapak amati belum ya belum banyak lah WP itu yang rela membayar pajak itu. Maunya dikecilin aja gitu. Ya. Tapi nggak usah khawatir, kamu sudah bertindak dengan benar. Tidak boleh arogan. Nah, tidak boleh arogan. Arogan merasa benar gitu. Karena itu sempat terungkap juga dari teman-teman Bapak yang di konsultan pajak itu menganggap wah ini pemeriksanya konsultannya pemeriksa pajaknya arogan. Kamu harus tahu bahwa nggak boleh menang sendiri gitu loh. Wah, saya kan orang pajak, Pak. Saya udah belajar di PK Einstein, bahkan Pak Kusmono ngajarin sendiri saya. Sudah benar saya, Pak. Nggak boleh ya. Karena di situ ada peluang untuk ngajukan menerima atau tidak hasil pemeriksaanmu. Ya, dengan apa? Yaitu menempuh lewat jalur yang disediakan oleh hukum melalui pengajuan keberatan. Kepada siapa ya? Kepada kantormu, kepada DJP gitu. Nah, itu dasarnya. Terus apa lagi? Nah, karena upayanya itu keberatan berarti ada suatu sengketa, ada perbedaan pendapat tentang ketetapan pajak yang kamu lakukan dengan hitung-hitungannya WP maupun dasar hukumnya, maka pertama itu ini adalah masuk ranah hukum. Yang harus kamu ketahui ranah hukumnya itu baik hukum materialnya dan hukum formilnya. Yang tadi temanmu sempat menjelaskan tadi. Nah, karena tata cara terhadap keberatan, maka aturannya itu ada diatur dalam KUP dan PPSP. Itu mengatur tentang hukum formalnya, tata caranya gitu, Adik. Di KUP masih ingat Undang-Undang nomor berapa? 16 tahun 2009, Pak. 16 2009 terakhir itu ya. Nah, nanti kamu lihat ketentuan tentang upaya hukum pajak itu di pasal 1 ayat 34, lalu ketentuan ruang lingkup dan sebagainya itu di pasal 25, pasal 26, dan 26A-nya. Itu di Undang-Undang KUP-nya. Lalu di aturan pelaksanaannya, nanti kamu lihat di Peraturan Pemerintah 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan perpajakan. Ya, di PP 74 2011 itu, kamu lihat di aturan pasal 28 sampai dengan 33. Lalu pasal 57-nya, pasal 59-nya gitu. Nah, di teknis operasional kamu lihat ada di PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang ngatur tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan yang diatur dalam PMK 202 tahun 2015 dan satu lagi ini mengatur tentang tata cara prosedur ya pengajuan bersama gitu. Jadi prosedurnya bagaimana pengajuan keberatan diatur dalam PMK 49 tahun 2019. Itu dasar hukumnya, Adik. Ini harus kamu kuasai juga karena di situ diatur syaratnya, ruang lingkupnya, jangka waktunya. Itu harus benar-benar adik-adik kuasai. Nanti detailnya kan kita diskusikan nih. Karena begitu ada prosedural yang tidak kamu
lakukan, terlewat, itu menimbulkan peluang untuk diprotes oleh WP, yaitu dengan membuat yang namanya gugatan. Jadi penggugatnya itu adalah WP, bahwa prosedur hukum acaranya, tata caranya tentang penagihan pajak itu tidak benar. Itu kamu nanti akan digugat selaku tergugat. Jadi digugat kemana? Ke pengadilan pajak. Tapi nanti aja kita bahas tentang gugatan ya. Nah itu tentang dasar hukumnya. Kemudian bagaimana gambaran Pak proses penerbitan SKP sampai munculnya sengketa pajak. Nah ini Bapak mau kasih ilustrasi ya, tapi sebelum kasih ilustrasi, karena ini suatu proses itu tahapan-tahapan kegiatan, ada satu ilmu yang kamu harusnya sudah tahu, yaitu pada saat kamu belajar manajemen. Udah lulus kan manajemen? Udah Pak, kan semester 2 Pak. Udah kan? Nah, ingat, dalam manajemen itu ada suatu aktivitas yang harus dikerjakan. Apa itu? Masih ingat nggak? Ini Ken, apa Ken? Ada aktivitas yang harus dikerjakan dalam suatu proses kegiatan dalam manajemen. Halo nih Ken? Iya, Pak. Atau Aulia mana Aulia? Silakan Aulia, nomor absen 8. Paling nggak diwakili oleh Maulida deh. Atau kalau Maulida nggak ada, kursinya. Ini kuliah Maulida kemana nih? Aulia? Iya Pak, maaf Pak, baru masuk lagi. Kemana? Lagi hujan Pak. Ini Pak, jadi sinyalnya agak ini Pak, agak bermasalah. Masalahnya di mana sinyalnya? Karena lagi hujan sih Pak, kayaknya. Hujan kayaknya, berarti nggak hujan dong. Bukan Pak, maksudnya lagi hujan, jadi kayaknya sinyalnya jadi terganggu Pak. Emang daerah mana? Di Medan Pak saya. Ah, Medan. Kamu kebanyakan makan durian itu. Tadi Bapak lupa, Bapak mau nanya apa tadi ya? Jadi lupa, karena begitu mengingat Medan. Oh ya, sinyalnya. Sinyalnya kenapa? Bermasalah gitu Pak kalau lagi hujan. Ya udah, kita hari ini ngomong sinyal aja ya. Tadi Bapak nanya apa ya, kamu jadi lupa tadi? Sal, apa Sal? Bapak nanya apa tadi, Sal? Manajemen ya Pak, aktivitas dalam manajemen. Aktivitas dalam manajemen itu apa? Kamu udah lulus kan sama Aulia? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Saya dulu diajar sama Bapak. Ya makanya saya nggak nanya kamu. Nanya Aulia aja. Saya juga sama Bapak Pak. Oh ya. Harusnya tahu apa Aulia, aktivitas yang harus dikerjakan. Aktivitas manajemen. Pertama kali harus dikerjakan apa? Planning itu Pak, planning, organizing, actuating, Iya, betul. controlling. Betul. Siapa yang ngajar? Bapak. Pak Usmono Pak. Iya. Jadi Bapak keringetan takut nggak bisa jawab aja Bapak. Gitu ya. Jadi sekarang praktekkan nih ilmu manajemenmu itu, gitu loh. Apa yang harus dipraktekkan? Dalam memeriksa keberatan pemeriksaan itu, berarti kamu harus bikin perencanaan dulu pemeriksaannya. Jadi itu. Ya, planningnya, perencanaan. Kamu harus bikin perencanaannya kayak apa, gitu. Ya, coba Victoria, kamu kok senangannya gelap-gelapan, tapi Bapak bisa sedikit ngelihat. Ya, Pak. Pertanyaannya adalah kenapa kamu suka gelap-gelapan? Iya Pak, kameranya emang lagi ini buluk gitu Pak. Aduh, alasan kalau mahasiswa bisa aja alasannya itu. Ya oke. Kalau kamu mau bikin perencanaan dalam persiapan pelaksanaan pemeriksaan, harus bikin perencanaan dulu. Kira-kira apa yang tergambar oleh pikiranmu
terhadap planning ini untuk persiapan pemeriksaannya apa? Bebas, pakai logika aja, logic model apa? Yang pertama, mempersiapkan timnya dulu, membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. Lanjut. Lalu mencari menyusun rangkaian kegiatannya itu nanti mau seperti apa. Lalu mulai menggali-gali, mencari informasi dan data. Ya, oke. Jadi persiapan planning itu kira-kira pokoknya hal-hal apa yang diperlukan untuk persiapan pemeriksaan gitu. Ade mau nambahkan deh, kira-kira apa lagi deh? Ade sama Pak kayaknya Pak. Saya lihat menunduk aja gitu. Apa deh? Sama kayak Victoria aja deh Pak, kayaknya Pak. Ya sekarang dengan bahasamu deh. Misalkan kita keberatan itu usahakan kamu simulasi seolah-olah kamu jadi petugasnya gitu. Petugas akan melakukan proses keberatan yang diajukan oleh WP gitu. Planningnya ya Pak ya? Planningnya. Logikanya apa? Bentar Pak. Saya mikir dulu. Ya udah, saya tunggu 1 jam deh. Jadi biasakan pakai logika ada deh. Hukum itu terkait dengan logika. Gitu. Saya itu mau memeriksa WP ini nih karena ingin menguji kepatuhannya. Yang harus kamu lakukan praktekkan ilmu manajemen. Wah, berarti saya harus bikin planningnya ya. Apa hal-hal apa yang harus kamu persiapkan? Tadi jadwal pemeriksaannya, WP-nya, terus duduk perkaranya, udah kamu cari apa lagi? Cari buktinya kali ya Pak ya? Boleh. Terus siap-siapin strategi pemeriksaannya gitu. Oke. Terus sasarannya mau gimana? Iya, gitu ya. Terus ini duduk perkaranya juga. Ini apa sih? Apa yang kira-kira akan yang dilanggar oleh WP ini apa gitu? Berarti kan masalah hukumnya ini. Jangan sampai kalian tercecer oleh ini, nggak tahu apa pelanggaran itu apa gitu loh. WP kan mengajukan keberatan. Kenapa berat Pak? Karena nggak sesuai dengan aturan. Nah, kamu harus paham kira-kira yang diduga dilanggar oleh WP itu apa. Makanya kemarin ada 3 kompetensi. Pertama itu harus kamu kuasai hukum pajaknya. Oh Pak, ini tentang pemotongan dan pemungutannya Pak, tidak sesuai dengan aturan. Ini jenis pajaknya kan BPH Pak, gitu. Ya, itu harus kamu kuasai. Terus hitung-hitungannya benar enggak? Ya enggak, itu kamu persiapkan dulu. Terus ya kamu tadi rencana pembentukan tim. Pembentukan tim gimana? Berarti kan itu semua harus kamu komunikasikan dengan rekan sejawatmu, dengan pimpinanmu gitu. Terus diusulkan ke kepala kantor, nanti diteruskan ke kepala unitnya di Kanwil gitu. Itu adalah dalam proses perencanaan dan pengorganisasiannya. Kalau dalam teori manajemen tadi yang kita kenal namanya planning and organizing, ya enggak? Nah, nanti sebelum kamu bergerak, kamu harus ada dasar hukumnya dulu, yaitu nanti terbit ST-nya. Nanti ada ketua timnya, ada anggotanya, dengan persiapan-persiapan yang matang. Kalau sudah ada ST-nya, surat tugasnya, ada persiapan yang matang tadi, apa langkah berikutnya dalam fungsi manajemen? Apa? Ya organizing udah tadi, siapa mengerjakan apa, udah siap lah itu semua. Terus kalau udah siap diapain?
Actuating. Dilaksanakan, Pak. Actuating dilaksanakan. Nah, kalau kamu menyusun rencana dan pengorganisasian dengan baik, teori manajemennya itu 40% output sudah bisa kamu kendalikan, adik-adik. Dan itu betul, gitu. Ya. Makanya kalau setiap menyusun planning, perencanaan, kamu susun dengan baik. Toolnya apa saja, siapa mengerjakan apa, kamu organize dengan baik. Kalau sudah siap semua, baru kamu kerjakan. Kamu kerjakan kan actuating. Gitu. Maka paling tidak 40% dari output yang akan kamu harapkan itu sudah bisa kamu kendalikan. Gitu ya. Nah, setelah kamu laksanakan supaya sesuai dengan rencana, maka ada fungsi manajemen itu yang namanya controlling. Ya, kamu kontrol itu apakah sudah sesuai dengan yang kamu harapkan. Sudah sesuai dengan yang kamu rencanakan. Kalau udah, ya kamu panggil WP-nya untuk kamu diskusikan ini loh Pak. Ini. Nah, ini nanti menyangkut begitu ketemu WP menyangkut adu uji bukti ya, adik-adik. Ya, kamu akan nanya bukti-bukti, akan memberikan penjelasan ini bukti-buktinya. WP juga akan mengajukan bukti-bukti. Nah, di sini ada suatu hal yang beda dengan aturan teori. Saya nggak baca latar belakangnya kenapa di hukum pajak ini berbeda. Berbedanya di mana Pak Kos? Ini bedanya. Begitu kamu menetapkan SKP, maka kalau WP protes, gampangnya gitu ya, maka WP harus membuktikan di mana ketidakbenarannya. Gitu. Misalnya si Nawi ini, 16 kan Nawi namanya ya. Nawi kalau dibalik, ya kalau dibalik Nawi ya, Nawi. Ada orang ngalam Nawi. Itu ya, Wan. Supaya kamu nggak ngantuk, Wan. Dari tadi ngantuk aja. Itu mata saya, Pak. Iya. Karena Bapak udah paham kamu. Udah lama ketemunya. Oke, terus apa ya? Lupa Bapak. Oh, pembuktian. Aturan hukum di luar sana yang berlaku, adik-adik, berlaku ketentuan begini. Barang siapa mendalilkan sesuatu, maka orang yang mendalilkan itu harus yang membuktikan gitu. Tapi kalau di Undang-Undang Perpajakan itu kebalik itu pembuktiannya. Begitu WP protes, WP disuruh membuktikan di mana ketidakbenaran yang dilakukan oleh Fiskus. Gitu. Ini Bapak menyampaikan ada perbedaan dengan teorinya ini. Tapi nanti masalahnya itu kalau WP masih tidak terima, begitu keluar dari DJP, pembuktiannya, uji buktinya kembali ke teori. Gitu. Berarti siapa yang harus membuktikan? Pemeriksanya. Gitu. Misalnya pemeriksanya si Anindya nih. Anindya, karena kamu menetapkan SKP-nya katakanlah 100 juta gitu, kurang bayarnya, maka kamu harus membuktikan dalilmu bahwa 100 juta itu dasar hukumnya sudah benar, hitung-hitungannya sudah benar. Kamu yang harus buktikan. Baru WP-nya membantah. Itu sebagai pembanding. Itu. Jadi kembali ke, tapi kalau di DJP enggak. Anindya yang ngomong ke WP. Mas WP, buktikan mana hitung-hitungan saya tidak benar itu, yang mana tidak benar itu. Gitu. Tapi kamu harus itu nanti sampai diprotes lagi SKP-nya, ada keberatan atau gugatan gitu, maka kamu yang harus buktikan. Gitu. Oke, sekarang kamu manggil WP sudah, diskusi sudah, hasil reviewnya sudah. Nah, usahakan kalau bisa CWP menerima. Tidak perlu ada sengketa lagi ke luar DJP, ke pengadilan pajak. Nanti begitu SKP-nya diterbitkan, WP setuju. Bayar, sudah beres. Itu udah luar biasa itu. Harus diapresiasi. Dalam pikiran Bapak ya, bagi pemeriksa pajak yang bisa menghandle
ketetapan pajak yang dia bikin dibayar oleh WP itu harus diapresiasi. Misalkan dikasih reward, dikasih 0,5% dari nilai sengketa, Pak. Wah, sehingga termotivasi gitu. Ya enggak, Victoria, kalau kamu udah berhasil ngegolkan, dapat reward 0,5% dari nilai sengketa, dan itu halal setelah dipotong pajak, nah, gitu kan. Tapi ada punishment juga bagi pemeriksa-pemeriksa pajak yang arogan, taunya hitung-hitungan aja, tahu akuntansi doang, dan itu banyak tanpa menguasai dasar hukum. Nah, itu sama dengan robbery tadi. Dan itu Bapak jamin pasti KO. Pasti KO. Di mana? Kalau perkaranya diselesaikan di luar pengadilan, di luar kantor pajak. Kemana? Ke pengadilan pajak. Dan Bapak menemukan kemarin, ya, teman Bapak menang. Nilainya luar biasa. Ya, Bapak senang aja karena memang menegakkan tadi tujuan dari pengadilan tadi, keadilan. Jadi tidak boleh arogan ya jadinya. Tidak boleh arogan. Nah, timbul sengketa, yaitu sengketa pajak itu. Sengketa pajak itu nanti diproses lebih lanjut, antara lain kalau di level yang pertama itu dilakukan di kantor pajak tadi lewat proses pengajuan keberatan itu. Begitu adik-adik. Jadi asal muasal apa namanya kalau di Muslim nuzuhul apa? Masih apa? Asbabul nuzul, Pak, kayaknya. Ya, betul. Ilham kan kamu ya? Asbabul nuzulnya, sebab musababnya itu sengketa pajak itu di situ. Karena adanya SKP yang tidak disetujui oleh WP. Kenapa ya, Cici? Nah, ini udah di debat kamu. Nggak usah grogi. Di depannya itu ketiga topik tadi. Dasar hukumnya, yang kedua hitung-hitungannya. Makanya kalau kamu nanti sebagai pemeriksa pajak, kamu siapkan dasar hukumnya sama hitung-hitungannya dengan benar, terus PD aja. Tambah kalau kamu punya kompetensi soft skill yang bagus. Gitu. Ya, jangan cemberut aja itu, jangan. Ini kayak Niken ini cemberut dari tadi, nggak boleh ya, harus senyum. Terus nggak berkedip lagi Niken. Jangan-jangan pakai foto ini, kan? Nah, gitu, oke. Itu tentang proses ya, proses mengenai pemeriksaan. Jadi kenapa dilakukan pemeriksaan? Karena tadi untuk apa tadi? Oh, jadi Bapak lupa ya. Apa tadi? Kenapa? Dalam rangka untuk menguji kepatuhan BP. Gitu. Terus dasar hukum sudah. Nah, ruang lingkupnya nih. Ruang lingkupnya nanti kamu temukan di pasal 25, itu terkait dengan SKP tadi, baik kurang bayar atau yang kurang bayar tambahan, atau yang lebih bayar. Nah, kamu yang lagi PKL, minta contoh-contoh SKP ya, ke seniormu di sana. Bilang aja itu untuk keperluan Pak, pembelajaran. Biasanya kalau rahasia, kamu tutup aja itu WP-nya, nama WP-nya sama kantor pajaknya. Terus nanti kamu share ke WA group supaya teman-temanmu yang belum tahu tentang contoh formulir SKP itu kayak apa, cara ngisinya bagaimana, paham. Nah, itu diatur dalam pasal 25 ayat 1 KUP, lalu itu di situ ada ruang lingkupnya juga, bisa kamu baca bahwa ruang lingkup keberatan itu meliputi misalkan jumlah pajak terutangnya, jumlah rugi pajaknya, menurut hitungan yang di WP yang benernya kayak apa itu seperti itu, terus jumlah besarnya pemotongan pemungutannya juga itu seperti apa. Jadi itu ruang lingkup dari proses keberatan. Di luar itu tidak dapat diajukan keberatan. Nah, di samping ruang lingkup keberatan tadi ada syarat-syaratnya juga. Syarat-syarat mengajukan keberatan itu apa gitu, Adik-adik, harus kamu ajukan. Terus jangka waktunya,
jangka waktunya juga harus kamu perhatikan. Nah, ini menyangkut proseduralnya. Proseduralnya harus kamu kuasai itu. Karena begitu proseduralnya meleset, tak sesuai tahapan-tahapan, maka akan menimbulkan gugatan terhadap penagihan pajaknya tadi. Itu adik-adik. Nah, kalau udah dibikin tadi, baru terakhir ditetapkan surat ketetapan keberatan. Ya. Nah, surat ketetapan keberatan itu juga minta yang lagi PKL, minta contohnya gimana untuk surat ketetapan keberatan. Gitu. Kalau itu tadi nggak boleh, tadi tutup aja itu nama BP-nya sama KPP-nya. Saya pikir itu adik-adik yang menjadi highlight dari pembelajaran kita siang ini. Nah, sekarang detailnya kita diskusikan ya. Silakan dipimpin oleh moderator ya. Siapa yang jadi moderator? Saya, Pak. Oke. Nanti waktunya masih ya. Masih cukup. Sebentar, waktunya berapa lama lagi sini? Kita lihat dulu. Oke, sudah cukup. 50 menit lagi, Pak. Ada tanya jawab ya. Ya. Ya, silakan kamu atur diskusinya. Izin share screen, Pak. Oke.